Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 49 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka bunyi nun sukun samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengungan. Dengungnya kecil karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Fa in tawallaw, law ada harfu lin atau huruf lin. Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan. Tawallaw fa, depan fa fathah ada alif ya. Tapi alifnya ini hamzah wasal. Hamzah wasal ini kalau di tengah tidak kita baca. Jadi fa tetap pendek ya. Ini bukan pemanjang. Fa'lam, lam ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf hamzah, huruf selain mim dan ba. Maka mim sukun dibunyikan dengan bunyi m, bunyi aslinya dan tidak ditahan. Artinya mim dibaca dengan jelas. Fa'lam annama, nun dihukumi gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid atau boleh juga disebut dengan nun musyaddadah atau wajibul gunnah. Maka cara bacanya nun ini kita dengungkan. Nah, kalau ini bunyinya n tapi tahan sampai ada suara masuk hidung. Annama, ma hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah, maka huruf mim panjangkan 2 harokat. Annama yuri, huruf ra diharokati kasrah, ini dibaca secara tarqiq, maka dibacanya tipis. Yuri ya. Yuri ri matobi'i zahiri. Karena ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka ra panjangnya hanya boleh 2 harokat. Yuridullahu, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya dhammah, maka dibacanya tebal. Yuridullahu. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu kita baca atau diidghamkan ya. Biasa dinamakan dengan idgham syamsi. Allah matobi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang, maka huruf lam panjang 2 harokat. Yuridullahu ay ada idgham bi gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ya, maka bunyi nun masuk ke ya. Ay disertai bunyi dengungan, jadi kita tahan. Ayyusi, si matobi'i zahiri. Sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka huruf shad kita panjangkan 2 harokat saja. Ayyusibahum. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ba, maka bunyi mimnya didengungkan dulu, tahan. Yusibahum bi ba'dhi dhunu, nu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka nun panjang 2 harokat.
dzunubihim. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa inna. Kemudian selanjutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Boleh juga disebut dengan wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Maka nun ini didengungkan. Jadi bunyinya n tapi kita tahan. Wa inna fi matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului harokat kasrah. Maka huruf ta panjang 2 harokat. Katsiran, huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah tanwin, maka ra dibaca dengan tebal. Katsiran. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim. Maka tanwin dileburkan ke mim, masuk ke mim, disertai bunyi dengung. Katsiran minan. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam tidak perlu kita baca atau dinamakan dengan idgham syamsi karena bacanya diidghamkan atau dimasukkan. Minan, nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid, maka dibacanya dengung, tahan bunyi n sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Minan nasi, na matobi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah, maka nun panjang 2 harokat. Minan nasi lafa, fa matobi'i muqaddar karena fa berbaris fathah panjang, maka fa panjang 2 harokat. Lafasiqun, qun mad arid li sukun karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka jika berhenti qafnya ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Lafasiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Oke, pertanyaan hari ini, sebutkan apa nama tanda waqaf ini, kemudian kalau menemukan tanda waqaf ini harus bagaimana? Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.